彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Feng Zunze dan sisanya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Xian. Mereka melihat cara jinak Ratu Semut Batu menelan yang dikabarkan akan jauh dahsyat dan hati mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Mata mereka menatap Xian dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut, "Aku yang dulu benar-benar memiliki penglihatan yang mengerikan." Tidak disangka bahwa itu gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keterampilannya. Xiao Yan tersenyum. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan kejutan yang Feng Zunze dan yang lainnya hadapi. Identitas Xian adalah sesuatu yang sudah dia ketahui dengan jelas. Naga Void kuno dikenal untuk memerintah tertinggi di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam penghadangan yang tidak diketahui terhadap hewan magical peringkat rendah ini. Diam! Xian, yang memimpin jalan melalui hutan yang tertutup kabut dingin di depan, tiba-tiba berhenti. Dia diindikasikan untuk kelompok Xiao Yan untuk tidak membuat kebisingan. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Xiao Yan menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu, mereka mendarat di rumput kuning yang layu. Tubuh mereka ditutupi dengan semut berwarna hitam. Semut-semut ini menggigit leher mereka dengan kuat, benar-benar menghalangi suara mereka. Mata seluruh kelompok menoleh, hanya untuk terkejut menemukan bahwa itu sosok hitam ini benar-benar ukuran telapak burung hitam kecil. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di dalam kabut dingin. Bahkan dengan persepsi Xiao Yan, dia belum pernah menemukan mereka. Ini adalah mata Hall of Souls. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirim informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Souls. Xian menjelaskan kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin ketika mereka mendengar ini. Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa itu langit di atas lembah yang jaraknya agak jauh memiliki beberapa distorsi. Dia segera mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Tinggalkan penghalang spasial bagi aku. Aku sanggup merobeknya tanpa mengingatkan mereka di dalamnya." Xian berkata, "Old Feng, bisakah kamu merasakan seberapa banyak elit Do Usuns hadir di dalam aula besar ini?" Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze. Feng Zunze menutup matanya. Feng Zunze dan Tai Jian Zunze mengalami perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat Sky Demon Puppet. Hati mereka sangat terguncang. Sulit untuk membayangkan bahwa itu kekuatan di sekitar Xiao Yan benar-benar menjadi besar selama 1 tahun plus waktu ini. Pergi! Ratu Semut di bahu Xian sekali lagi memancarkan gelombang sonik yang aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera, kelompok Xiao Yan mendengar suara menyeret yang ditransmisikan. Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat semut hitam padat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiao Yan dan bergegas ke pintu spasial. Di bawah naungan kabut dingin, gelombang semut hitam mengikuti lereng dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah. Menyerang. Xiao Yan tertawa ketika dia melihat gelombang pasang naik ke lembah. Dia tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya.
Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang dia siapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Suara gemetar pelan muncul di lembah gunung yang tenang. Suatu aliran hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Hah! Saat toren dengan cepat mendekat, sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget. Kabut hitam berkibar dan menunjukkan wajah yang agak pucat. Sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Peringatan ini yang baru saja dipancarkan ketika cukup banyak tokoh hitam terus bergegas keluar dari aula besar. Ratusan sosok hitam yang berkumpul di bawah menanggapi dalam usion setelah mendengar ini. Cici! Kabut putih meletus dari tubuh banyak batu menelan semut demon ketika mereka melakukan kontak. Segera, itu dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun, angka-angka di semut benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kabut hitam itu padat, masih sulit untuk memblokir semut yang menyerang momentum. Kerutan dari orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung liu, menjadi bahkan erat. Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi sekelompok tumpukan daging yang buram. Jeritan baru saja terdengar ketika aura pedang yang tajam tiba-tiba bergegas turun dari langit. Setelah itu, mereka menembak melalui dua pelindung Hall of Souls dengan kecepatan seperti petir dan membawa teriakan tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Aura pedang yang tajam baru saja jatuh ketika ruang menjadi sedikit terdistorsi. Beberapa tokoh bergegas turun dari langit. Mereka seperti harimau memasuki kawanan domba. Tangisan terus-menerus yang bergema di atas lembah akhirnya menarik perhatian para tetua yang terhormat di aula. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara yang familiar ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari Hall of Souls sebelum membakarnya menjadi kosong. Setelah itu, dia tertawa pingsan. Tua Iblis Myugu, itu tidak terduga bahwa itu kamu juga di sini. 5 Douzuns dari Hall of Souls di langit segera berteriak dengan dingin setelah melihat ini. Douzun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan kuat. Pasangan Douzuns tertawa dengan marah. Setelah itu, mereka bergegas dengan cepat. Salah satu dari mereka dipisahkan dari yang lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam di sekujur tubuhnya. Kedua pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiao Yan pindah setelah melihat ini. Setelah itu, dia bergegas menuruni udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas menuju aula besar. Tepat ketika itu akan memasuki pintu besar, ruang di depan mereka menggeliat dan seorang pria tua dengan jubah berwarna ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. Kamu adalah Xiao Yan. Apakah kamu masih ingat diri yang mulia ini? Pria tua berpakaian ungu itu memandang Xiao Yan dengan ekspresi tanpa ekspresi dan bertanya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Pikiran ini melintas di jantung Douzun berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi petir yang sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar deru marah dari Douzun berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang bergegas menuju aula besar dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia masuk ke pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah ungu berpakaian Douzun mengejang setelah melihat ini. Dia baru saja akan mengeluarkan teriakan marah ketika angin tinju ganas yang menuju ke arahnya memaksanya untuk mengubah ekspresinya dan dengan cepat menerimanya. Bahkan dia merasakan semacam tekanan dalam menghadapi boneka emas gelap ini. Jika dia ceroboh, sepertinya dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini terlintas di sepanjang jantung Douzun berpakaian ungu sebagai douki yang luas dan perkasa melonjak dalam dirinya. Rantai logam hitam gelap bergulir dari lengan bajunya. Senyum dingin melintas di wajah Xiao Yan ketika dia dihadapkan dengan 4 pelindung Hall of Souls yang cukup kuat, menghentikannya. Nyah! Bang! Tabrakan kuat ini langsung meletus menjadi ledakan yang mengejutkan jiwa. Riak energi menyapu keluar dari titik tabrakan seperti badai. Beberapa pilar batu besar di sekitar tiba-tiba retak terpisah di tengah-tengah suara retak. Ledakan!
Kabut hitam tebal di atas 4 dari mereka segera menjadi tipis setelah menderita pukulan berat semacam ini. Itu serangan ganas memaksa mundur 4 Douzongs. Setelah itu, Xiao Yan tertawa dingin. Beberapa cahaya ganas segera melintas di matanya. Jarinya menjentik dan 4 api ungu coklat melonjak keluar. Selanjutnya, ia dengan keras menabrak 4 pelindung Hall of Soul yang terluka parah. Suhu mengerikan dari 3.000 teratai api-api menyebabkan teriakan menyedihkan yang dipancarkan dari mereka berempat. Berbicara, ekspresi Xiao Yan samar-samar mengandung kebimbangan. Feng Zunze dan yang lainnya menghabiskan waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disia-siakan. Di Lock Soul Hall, itu Hall of Soulless Protector berbicara dengan cara yang menakutkan. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga sahabatnya sebelumnya telah diuapkan oleh Xiao Yan ke dalam kehampaan di depan matanya. Itu benar-benar penaklukan. Tidak mungkin untuk menghidupkan mereka tidak peduli apa yang dilakukan orang. Katakan padaku jalan. Mata Xiao Yan dingin ketika dia berbicara. Belok kiri di depan. Hall of Soulless Protector bergegas menjawab setelah mendengar ini. Kaki Xiao Yan menginjak ke tanah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju daerah-daerah dalam dari aula besar dalam cahaya seperti mode. Dengan Hall of Souls Protector yang memberitahunya jalan, perjalanan selanjutnya sedikit lebih santai. Namun, dia masih terhalang oleh banyak ahli Hall of Souls di sepanjang jalan. Ada cukup banyak ahli kelas Douzong di sepanjang jalan. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menemukan lawan di bawah kelas Douzon. Meskipun orang-orang ini besar dalam jumlah, mereka kalah relatif cepat di bawah api 3000 lotus hati yang sangat ganas dari Xiao Yan. Xiao Yan perlahan masuk ke alun-alun ini yang diresapi dengan aura kematian yang aneh. Dia berhenti di atas panggung batu yang menjulang jauh di dalam alun-alun. Ada gugus cahaya yang sangat terang di tempat itu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara pribadi melihat Yao Lao sejak yang terakhir ditangkap saat itu. Itu bentuk tua berambut putih tidak lagi memiliki ketenangan saat itu. Semua itu adalah kelemahan seorang pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiao Yan. Kehidupan Yao Lao mungkin tidak dirugikan selama tahun-tahun ini bahwa itu ia telah mendarat di tangan Hall of Souls. Namun, sudah jelas bahwa itu dia tidak hidup dengan baik. Ketika Xiao Yan berlutut di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam gugus cahaya, sedikit gemetar. Setelah itu, dia perlahan membuka mereka. Mata kekeruhan menatap mata merah dari pria muda di depannya. Istirahat! Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan! Setelah suaranya terdengar, klaster cahaya segera gemetar dan memancarkan, bang, dan retak terpisah di tengah-tengah sedikit suara. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru membantu Yao Lao bangkit dari tanah setelah memecahkan gugus cahaya. Matanya langsung melihat 4 pithon besar seperti rantai hitam. Mendesis! Telapak Xiao Yan meraih rantai. Api ungu coklat langsung meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membakar rantai logam hitam gelap sampai yang terakhir memancarkan gelombang asap putih. Ini adalah... Yao Lao terkejut ketika dia melihat nyala ungu coklat di telapak Xiao Yan. Segera, dia mengerti sesuatu. Retak! Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan kasar setelah simbol menghilang. Rantai logam itu dengan paksa pecah. Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan ketika dia melihat bahwa itu 3.000 Lotus Heart Flame memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan ketiga pithon besar lainnya seperti rantai juga terbakar dan patah. Xiao Yan memindahkan rantai yang terbakar dari Yao Lao. Setelah kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah antara alis Yao Lao sedikit berkurang. Meskipun tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yao Lao dengan lembut menggerakkan pergelangan tangannya. Dia melihat rantai aneh yang akhirnya telah dikeluarkan dari tubuhnya. Dia menyesalkan sedikit pada saat itu. Tidak disangka bahwa itu dia, Yao Chen, akan benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya,
hanya untuk melihat pria tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki yang terakhir itu menginjak rantai saat dia tersenyum memandang ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga Do Uzun? Xiao Yan melirik dan jantungnya langsung tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Zunsdou dari intelijen yang mereka kumpulkan. Ayah. Jantung Xiao Yan sedikit gemetar. Nafsu membunuh yang padat melonjak di dalam matanya. Bajingan-bajingan ini dari aula jiwa. Sepertinya mereka telah melukai semua saudaranya. Jangan berkelahi dengannya. Pergi dulu. Kamu bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi tebal Xiao Yan. Xiao Yan menggertakkan giginya dan mengangguk. Hantu tua ini, Zai Xing selalu memiliki cara tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Old Mu Gu. Ledakan bumi bergoyang di dalam interior aula besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan paksa mematahkan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa kelompok cahaya juga dikirim terbang. Ketika kelompok cahaya pecah, mereka mengungkapkan beberapa tubuh spiritual yang masih menghadapi rasa sakit dan kehilangan yang tersisa pada mereka. Gelombang udara menyebar. Xiao Yan juga dengan mantap mengambil selusin langkah mundur. Darah bergejolak di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di atas matanya.